Nah, ini taksonomi menurut Marzano ya. Ada 6 tingkatan juga. Yang pertama, tingkat 1, mengenali diri dan mengingat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa kembali belajar. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang level ya. Level tingkat pembelajaran. Yang pertama adalah ini capaian pembelajaran pada pendidikan khusus. Jadi untuk yang khusus, pendidikan khusus ya, yaitu dia yang paling pokoknya adalah di pembekalan mental atau menguatkan mental. Nah, ini adalah terbagi dari fase-fase. Untuk usianya adalah kelas 1 atau 2 ya. Fase A itu sekitaran umur 7 tahun, terus fase B kelas 3 dan 4 itu umurnya usia mentalnya 8 tahun. Fase C kelas 5 dan 6 ini juga 8 tahun lebih. Terus berdasarkan mental loh ini. Terus kelas 7 dan kelas 9 SMP itu 9 tahun plus. Terus kelas 10 SMA, SMK, MA, terus MAK ini ya, dan juga kelas 11 dan juga kelas 12 F ini juga sama, yaitu 10 tahun ke atas atau 10 plus. Nah, ini untuk khususnya ya. Nah lah, kalau untuk tujuan pembelajaran secara umum ya, adapun level-levelnya adalah ini. Kalau berdasarkan taksonomi Bloom itu levelnya ada 6 ya. Level pertama itu mengingat ya, termasuk di dalamnya mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, termasuk definisi, kata-kata, fakta-fakta, data urutan, dan menyebutkan kembali suatu materi yang pernah diajarkan kepadanya. Itu level 1. Nah, untuk yang level keduanya itu ini memahami ya, termasuk di dalamnya menjelaskan ide, konsep, seperti menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri ya, terus menyimpulkan dan membuat ya para frasa dari suatu bacaan. Terus untuk yang level 3 yaitu adalah mengaplikasikan ya, termasuk di dalamnya menggunakan konsep, pengetahuan atau informasi yang telah dipelajari pada situasi yang relevan gitu. Terus level 4 ya teman-teman, itu menganalisis ya, yaitu termasuk di dalamnya adalah kemampuan dalam memecah-mecah informasi menjadi beberapa bagian ya. Terus menentukan keterkaitan antar konsep ya, yaitu berupa ide-ide atau konsep. Nah, untuk level di atasnya ini ada level 5, yaitu mengevaluasi, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan penilaian, mengajukan kritik, dan rekomendasi yang sistematis. Nah, yang level terakhir ini adalah menciptakan, yaitu merangkaikan berbagai elemen menjadi suatu hal yang utuh melalui proses pencarian ide, evaluasi terhadap hal ide atau benda ya, sehingga kreasi yang diciptakan menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang ada ya. Ini sudah level tertinggi, level 6. Nah, ini untuk penjelasannya teman-teman ya. Untuk penjelasan mendeskripsi suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan sebuah teori, dan menggunakan data. Terus untuk interpretasi, menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi ya. Juga berarti memakai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari suatu media ke media lain. Nah, terus selanjutnya adalah aplikasi, menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu dalam situasi yang nyata teman-teman, dan sebuah simulasi ya yang mirip atau menyerupai kenyataan. Nah, ini pengaplikasiannya. Terus perspektif, melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda.
Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi, dan mendasari suatu hal yang memberikan kritik gitu. Ini membangun aplikasi ini keterampilannya ya. Terus empati, ini pembangunan sikap ya, menaruh diri di posisi orang lain, merayakan emosi yang dialami oleh pihak lain, atau memahami pikiran yang berbeda dari dirinya. Jadi kita tidak di sini mempelajari bahwasanya kita tidak ego terhadap diri sendiri, tapi juga memahami orang lain. Bagaimana jika kita menjadi seseorang tersebut? Mungkin kita akan bersikap yang sama. Nah, ini sifat empati. Terus pengenalan diri atau refleksi diri ya. Yang tadi berusaha memahami diri sendiri, terus serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal ya dikembangkan. Ini taksonomi baru teman-teman. Nah, ini taksonomi menurut Marzano ya. Ada 6 tingkatan juga. Yang pertama, tingkat 1, mengenali diri dan mengingat kembali. Ya, mengingat kembali informasi dari sebuah secara umum. Kemampuan yang termasuk tingkat 1 adalah kemampuan menentukan akurasi atau suatu informasi dan menemukan informasi lain yang berkaitan. Sedikit mirip dengan yang pertama tadi. Terus tingkat kedua adalah pemahaman. Proses pemaham dari sistem kognitif berfungsi untuk mengidentifikasi atribut atau karakteristik utama dalam pengetahuan. Nah, ini tingkat keduanya. Terus tingkat tiganya, analisis dalam taksonomi baru dari Marzano, melibatkan perluasan pengetahuan yang logis, masuk akal. Ya, jadi analisisnya itu dipakai menggunakan logika. Ya, ada 5 proses ya. Jadi di sini mencocokkan, mengklarifikasikan, menganalisis kesalahan, terus menyamaratakan dan mempresepsikan. Spesifik maksudnya di sini. Terus tingkatan 4 adalah pemanfaatan pengetahuan. Ya, proses pengetahuan pemanfaatan digunakan saat orang lain ingin menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya ketika seseorang insinyur ingin menggunakan pengetahuannya tentang prinsip untuk penyelesaian sebuah masalah mengenai daya angkat dalam desain jenis pesawat tersebut. Ini contohnya agak sulit kalau untuk anak SD, tapi intinya adalah pemanfaatan pengetahuan ya, yang terdiri yaitu pengambilan keputusan, terus penyelesaian masalah, percobaan, dan penyelidikan. Bisa teman-teman ambil contoh dari hal-hal yang lain. Terus tingkat 5 adalah metakognisi ya. Sistem ini berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur fungsi dari semua jenis pemikiran lainnya. Ini apa ya? Fungsinya itu satu ini menerapkan tujuan, memantau proses, terus yang ketiga ini memantau kejelasan, dan yang 4 memantau ketetapan. Nanti teman-teman bisa membuat contohnya sendiri. Terus tingkat 6 itu adalah sistem diri. Sistem diri menentukan apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu tugas. Ini pengambilan keputusan ini teman-teman. Kalau kita lihat ya dari sini, terus apa ya, ada 4 ini jenis dari sistem yang berhubungan dengan taksonomi baru dari Marzano ini, yaitu memeriksa kepentingan, terus nomor 2 memeriksa kemajuan, 3 memeriksa respon emosional, dan memeriksa motivasi secara keseluruhan. Nah, itu ya teman-teman saat ini. Mudah-mudahan dengan ini wawasan kita semakin bertambah, ilmu kita semakin bertambah, dan kualitas diri dari seorang pendidik kita menjadi semakin lebih baik lagi. Terus semangat, majulah pendidikan Indonesia, majulah anak-anak kita ya. Kita adalah guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.